Greetings. Good morning to, silakan duduk. Good morning, children. Gimana kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Apa jawab? Yes. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kelas 4 dulu. Oke. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya, sudah berdoa? Belum. Oke, kalau misalnya kalian belum berdoa, alangkah baiknya kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Ibu minta salah satu yang bisa memimpin doa, silakan maju ke depan untuk bantu kita pimpin dalam doa. Yang bisa siapa? Angkat tangan. Ingin? Bisa? Oke, sekarang maju ke depan pimpin dalam doa. Ambil sikap yang baik untuk berdoa. Bagaimana? Sekarang silakan berdiri. Kita pakai berdiri ya. Oke, menghadap ke coba jangan karena sudah tutup ya. Menghadap ke sini saja. Menghadap ke sini. Oke, doa sudah. Marilah kita menyatukan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Halo. Ibu minta selama pembelajaran hari ini kalian bisa fokus ke depan ya. Fokus dengan apa yang Ibu sampaikan di depan. Apa yang Ibu sampaikan harus dilaksanakan sesuai instruksi dari Ibu. Oke, kalian sudah berdoa. Sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Siapa hari ini yang tidak datang? Ibu langsung absen kalian tidak hadir ya? Absen saja. Tolong perhatikan dan dengar apa yang Ibu sampaikan di sini. Adriel Briano Geretani. Oke. Agatha Gisela Putri. Alexandra Jocelyn Bahan. Bertadradus Jonathan Buu. Christianus Maxwell Bunga Meka. Damasus Lionel Mosa. Demian Alfredo Supit. Epivianus Jadibara. Primandus Kabe. Georgina Jesaliani Titu. Hildegardis Kamesian Bulan Manu. Christian Graciano Rato. Christianus Farel Tiagara. MG Angelo Tami Poludala. Maria Virginia Anjani Palo. Maria Flevo Ketinu. Peloke. Oke, Jamare, kalau misalnya Ibu sebut kalian nama ada yang salah gitu ya. Jamare. Oke. Petrus Quirinus Pantarsowo. Priscilia Kuit Malabande. Stella Maris Inggit Keo. Vincenzius Sergio Raja. William Alejandro Pagi. Yohanes Deren Ignas Bekti. Josefa Antonia Oktarisa Mle. Yohanes
Paulus Pedi. Ada Bu. Yohanes Graciano Jidon. Ada Bu. Oke, jangan marah kalau misalnya ibu ada penyebutan salah untuk kalian punya nama. Oke, jadi hari ini ada yang tidak hadir dan juga ada yang hadir. Jadi kalau misalnya ada yang hadir itu karena alasan sakit, ada yang apa tadi toh? Ada Bu. Nanti kalau teman-teman itu kalau misalnya ada sakit atau ada halangan apapun nanti disampaikan kepada wali kelas. Ada guru kelas toh? Ada, Bu. Nanti sampaikan orang tua untuk informasi di grup WA begitu kalau misalnya ada yang sakit. Oke, sebelum hari ini kita akan belajar bersama dengan ibu, tapi sebelum itu ibu akan minta kalian buat kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan kelas itu adalah aturan-aturan yang harus kalian lakukan selama pembelajaran ibu berlangsung. Sudah siap? Siap. Oke, ibu minta salah satu dari kalian kasih masukan. Misalnya kesepakatan pertama kita apa di dalam kelas? Kesepakatan pertama di sini apa? Kesepakatan kelas. Apa Jidon? Apa? Jangan ribut selama pembelajaran ibu. Setuju? Setuju. Kelas 4 setuju bahwa selama pembelajaran ibu tidak ada yang ribut. Oke, kesepakatan kelas yang kedua. Yang kedua, yang tahu langsung angkat tangan, langsung kita minta persetujuan. Gitu, ibu tidak mungkin kasih kesepakatan itu tidak sesuai dengan kita punya keputusan bersama. Coba ibu. Oke, sekarang. Hah? Tidak boleh izin ke toilet. Jadi sini ibu meluruskannya, kalau misalnya kita izin ke toilet itu tidak boleh dan tidak boleh izin keluar ya. Nanti kalian tiba-tiba sudah rasa sudah dipisah bisa dalam kelas lagi. Kita cari kesepakatan kelas yang lain. Apa coba? Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan selama pembelajaran ibu. Harus tetap fokus ke depan. Harus fokus ke depan. Setuju atau tidak? Setuju. Pertama tadi apa? Jangan ribut selama pembelajaran ibu berlangsung. Yang kedua, Jangan buang sampah sembarangan. jangan buang sampah sembarangan. Kesepakatan yang ketiga, harus fokus ke ibu yang mengajar. Kemudian untuk kesepakatan yang keempat terakhir apa? Tidak boleh makan dalam kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Setuju? Setuju. Maka nanti ada jangan baru kalian makan. Oke, berikutnya ada kesepakatan yang kelas dari ibu. Mendengarkan pendapat teman selama memberikan pendapat. Sudah? Sudah, Bu. Mendengarkan teman selama memberikan pendapat. Itu di saat kalian kerja kelompok. Sudah? Sudah, Bu. Setuju? Setuju. Karena kita sudah buat kesepakatan. Tadi pertama sudah doa, terus cek hadiran, kemudian ada kesepakatan kelas. Berikutnya coba ada yang tahu lagu 7 Anak Indonesia Hebat. Ada yang tahu? Tahu. Oke, berdiri. Jadi semangat ya.
materi bahasa Indonesia itu ada pelajaran yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian. Oke. Sebelumnya itu Ibu ingin bertanya, ada yang tahu tentang apa itu teks narasi? Yang bisa jawab langsung angkat tangan, langsung dijawab. Dengan instruksi di sini, yang tahu angkat tangan langsung dijawab. Ada yang tahu apa itu teks narasi? Ada yang tahu? Pokoknya apa yang di otak kalian itu apa sih itu teks narasi itu? Teks narasi. Coba, nama siapa? Oni. Onel, coba Onel, apa yang kau tahu tentang teks narasi? Oke, Onel menjawab teks narasi itu adalah teks yang menceritakan suatu pengalaman atau kejadian. Bagus, tepuk tangan untuk Onel dulu. Oke, mungkin ada yang lain yang tahu tentang teks narasi, ada yang tahu? Coba, Gisel tahu? Oke, Gisel apa Gisel? Teks narasi adalah suatu karangan yang menceritakan hal-hal yang benar terjadi atau tidak terjadi secara tersusun. Oke, menurut Gisel teks narasi itu adalah sebuah teks karangan, sebuah teks karangan yang apa tadi? Yang benar terjadi dan tidak benar terjadi, yang disusun secara tersusun itu secara terpungut itu. Sudah? Sudah. Oke. Gisel dan Onel sudah menjawab apa yang mereka ketahui tentang teks narasi. Ada yang lain? Yang lain belum tahu? Sudah tahu? Tahu atau tidak kalian? Oke. Sekarang untuk Ibu lanjut pertanyaan kedua. Ada yang tahu? Tadi sudah ada yang tahu sebut tentang apa itu teks narasi. Yang kedua Ibu bertanya, ada yang tahu apa itu? Contoh-contoh teks narasi. Ciri-ciri teks narasi. Jenis teks narasi. Ciri-ciri jenis teks narasi. Coba ada yang tahu? Atau mungkin ada tahu salah satu atau apa yang di kalian punya pikiran itu tuh disebutkan saja. Ada yang mungkin ada sudah lihat di internet atau yang sempat belajar begitu. Apa itu contoh jenis teks narasi? Ada yang tahu? Tidak tahu? Oke, Cidok, apa Cidok? Yang bisa dibaca oleh orang. Oke, jenis teks pertama itu dia bilang jenis teks yang bisa dibaca. Oke, tepuk tangan untuk kelas 4. Kalian sekolah masih tapi tepuk salut ya. Tepuk salut. Oke, tepuk salut untuk kelas 4. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kelas 4 walaupun belum belajar tentang teks narasi, tapi Ibu tadi sudah tanya di beberapa orang macam Gisel, Olin dan juga Cidok, mereka ada yang tahu tentang apa itu teks narasi dan jenis teks narasi yang mereka ketahui. Ibu tidak mempersalahkan semua teman kalian yang jawab ya, karena di sini kita akan belajar sama-sama. Jadi nanti sebentar kalau saat kita belajar nanti kalian bisa lihat, oh yang tadi disebutkan model itu benar, yang disebutkan oleh Cidok itu salah atau benar, begitu. Di situ kalian bisa menilai sendiri. Oke, hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui teks narasi sepatu baru hari, peserta didik dapat menjelaskan dan memaknai teks narasi yang dibacakan. Apa tadi tujuan
kelompok dan juga ada evaluasi. Oke, berikutnya sebelum kita Ibu langsung lanjut ke penjelasan materi tentang teks narasi. Dari sini Ibu harap kalian untuk mendengarkan apa yang Ibu jelaskan. Sebelum kita membacakan kelompok sebentar, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa itu teks narasi, kemudian jenis-jenis teks narasi, kemudian ada ciri-ciri teks narasi dan juga contoh teks narasi. Sekarang siapkan buku dan alat tulis. Buku catatan kalian. Kita masuk di materi dulu ya. Oke, kita masuk di materi tentang teks narasi. Ada pulpen? Ada pulpen? Bawa ke sekolah itu bawa dengan pulpen, bawa buku tulis. Itu karena kalian itu siswa yang mau siap untuk belajar di sekolah. Siapa sudah? Jangan tulis, jangan di kertas. Karena ini pembelajaran, jangan ada yang tulis di kertas di buku. Di buku kenapa ini di kertas? Ibu bilang di buku pakai saja buku yang ini. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama itu tentang materi kita hari ini tentang menjelaskan makna. Kita akan hari ini tujuan pembelajaran ini kalian hanya mampu menjelaskan makna, menjelaskan dan memaknai teks narasi yang dibacakan. Karena kalian tadi belum tahu tentang teks narasi, jadi Ibu terlebih dahulu menjelaskan apa itu teks narasi dan sebagainya. Oke, yang pertama, tulis yang pertama teks narasi di atas. Teks narasi. Sudah? Teks narasi. Tulis yang baik dan benar itu bagaimana? Teks narasi. Oke, sudah? Oke, kita pertama. Teks narasi adalah, sahabat semua adik, dengar di sini. Ibu baca dulu baru kalian tulis, oke? Sudah? Oke. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian berdasarkan urutan waktu. Jadi apa yang dicampur sama tadi? Teman-teman tadi? Order itu sudah benar. Berarti order tadi dari rumah tadi dia sudah siap untuk dia sudah belajar. Oh sebentar kalau kami belajar tentang belajar dengan ibu Jenny sebentar itu hanya masih tentang teks narasi. Sudah. Teks narasi bertujuan untuk menghibur, memberikan informasi atau menyampaikan pesan moral. Jangan catat ya, jangan catat. Teks narasi itu tadi apa? Teks yang apa tadi? Menjelaskan, menceritakan suatu peristiwa atau kejadian berdasarkan urutan waktu. Oke, kalau misalnya Ibu jelas kalian masih lama tulis, sebentar Ibu kasih kalian untuk catat ya. Sebentar ya. Setelah pelajaran nanti kalian baru catat. Itu hanya menjelaskan gitu ya. Sudah Pak? Sudah, Bu. Yang kedua, teks narasi bertujuan untuk memberikan informasi atau menyampaikan pesan moral. Jadi teks narasi itu tuh dia tuh memberikan suatu informasi. Di teks itu menceritakan tentang apa. Kemudian biasanya di teks yang kalian bisa lihat itu misalnya di contoh apa? Teks apa? Teks cerita dong. Cerita dongeng itu biasanya menceritakan suatu peristiwa, misalnya tentang sebuah kerajaan. Kemudian ada siapa yang tahu tentang cerita tentang si kancil dan buaya itu pastinya itu yang menjelaskan tentang suatu peristiwa yang kejadian bersama si kancil. Oke, berikutnya ciri-ciri teks narasi. Halo. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri teks narasi. Yang pertama ada tokoh, latar, waktu, suasana, dan juga alur cerita. Itu maksudnya begini. Di situ di teks narasi itu tuh ada tokoh, misalnya maksud tadi ini tuh ada Rani. Berarti tokohnya siapa sih? Rani. Ada cerita si kancil, berarti tokoh
princessnya, kemudian ada pangerannya. Sudah paham? Sudah. Oke. Ciri yang kedua yaitu memiliki awal, tengah, dan akhir cerita. Itu maksudnya begini. Ketika awalnya itu dia biasa menceritakan di sebuah desa pada zaman dahulu, itu biasanya awalnya seperti itu. Kalau akhirnya itu tuh biasanya ada bahagia, ada yang senang, ada yang juga sedih. Biasa toh? Biasa. Oke. Sekarang untuk ciri yang ketiga itu disusun berdasarkan urutan waktu. Itu dia disusun secara terurut. Dari pertama itu biasanya terurut itu biasanya ada 5W 1. Nah, apa, di mana, siapa, bagaimana, mengapa, di mana. Itu biasanya ada. Itu biasa susunnya itu secara teratur. Kemudian yang berikut mengandung konflik atau masalah dan biasanya ada penyelesaian. Biasanya di awal-awal tuh, misalnya contoh kayak cerita biasanya kancil. Biasanya kancil itu ada buaya, ada masalah. Terus yang terakhir pasti mereka bersahabatan ke Bali. ada yang bisa baca buku cerita atau tidak? Ada bisa baca atau tidak? Nah sampai di rumah hanya main terus. Bisa baca toh? Tadi bisa orang yang bisa baca. Ingin gak bisa baca tidak? Biasa. Cerita apa coba? Cerita apa? Apa itu? Apa? Maling kuda. Oke, maling kuda kan ada masalah toh. Masalah yang pertama itu dia masalah dengan ibunya. Maling kuda masalah dengan ibunya. Kemudian dia dituntut menjadi batu. Jadi itu ada konflik dan masalah. Biasanya penyelesaian yang terakhir itu biasanya ada penyesalan toh. Kalau maling kuda kan ceritanya dia dari anak durhaka. Kemudian dia dikutuk, setelah dikutuk baru dia menyesal toh. Pas dia malu sudah kutuk dia baru dia menyesal. Oke, sudah paham tadi ciri-cirinya? Sudah? Sudah, Bu. Kita lanjut ciri berikutnya. Yang terakhir bertujuan untuk menghibur atau menyampaikan pesan. Jadi teks cerita narasi itu tuh dia hanya memberikan pesan supaya kepada kita bisa. Kalau bisa cerita yang tadi yang ingin biasa baca tadi tentang cerita tentang maling kuda, itu kan dia pesannya supaya kita jangan jadi anak Durhaka. harus mendengarkan perintah orang Tua. Biasanya teks cerita itu dia hanya gitu, dia hanya beri informasi. Misalnya di suatu kerajaan itu ada apa begitu. Misalnya pada zaman misalnya cerita tentang SDK Mataluko. Dulunya SDK Mataluko itu bagaimana? Itu pasti ada itu. Hanya itu kalian tidak biasa menuliskan tentang SDK Mataluko. Kalau misalnya orang yang pindah itu pasti akan menuliskan sama cerita tentang satu sekolah. Biasanya kalian kalau pulang itu misalnya teman yang dari luar bisa sama cerita tentang sekolah saya itu begini-begini. Misalnya cerita dari teman siapa, ada teman dari sekolah lain. Yang dari sekolah lain kau teman dari mana? Menjawab. Kau bisa cerita tidak kau teman-teman di sini kelas. Biasa cerita. Kau cerita apa? Kau cerita teman di kelas itu bagaimana? Bisa kau bisa cerita teman-teman kau? Tidak. Cerita misalnya sampai SD itu SD-nya bagus, guru-gurunya baik. Itu termasuk kalian juga menceritakan. Oke, kita lanjut di struktur teks narasi. Ada yang tahu struktur? Ada yang tahu struktur? Ada yang tahu struktur? Susunan ibu. Benar. Sampai tahu tadi? Sama? Salam untuk Joy dulu. Oke, Joy tadi mengatakan kalau struktur itu kata dari sini. Nah, struktur itu adalah susunan. Jadi benar sekali yang dijawab oleh Joy. Kalau struktur itu seperti susunan. Macam struktur kelas. Ada itu apa? Kata ajaib. Ada strukturnya, ada permisi, terima kasih, maaf, dan tolong. Itu seperti struktur kelas. Sama juga dengan struktur teks narasi. Jadi dalam teks narasi itu kita tidak sembarang tulis. Dia ada struktur tersendiri. Ibu hapus ini ya? Ya, Bu. Sudah? Sudah catat? Sudah? Catat sudah? Catat semua? Sudah. Ibu hapus ya? Ya, Bu. Ibu mau tulis struktur
bisa mau belajar di rumah silakan tulis ya. Kelas 4 bisa tulis? Bisa baca? Bisa. Oke, jadi struktur teks narasi yang pertama itu perhatikan semua di sini. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu adalah pengenalan para tokoh, waktu dan tempat tinggal. Jadi biasanya yang pertama itu mereka menceritakan misalnya pada suatu hari hiduplah seorang nenek yang bernama Inggit. Di suatu pagi hari yang cerah, Inggit tinggal di suatu hutan, misalnya begitu. Nenek Inggit tinggalnya di suatu hutan, gitu. Oke, kita lanjut yang kedua. Struktur yang kedua itu adalah ada komplikasi. Komplikasi itu adalah munculnya masalah atau konflik yang ada dalam cerita. Biasanya itu. Tadi kan misalnya di suatu hutan hiduplah nenek Inggit. Nenek Inggit hidupnya sederhana. Pada suatu ketika nenek Inggit hendak pergi ke sungai untuk mengambil air. Tiba-tiba di sungai nenek Inggit hendak dimakan oleh hewan buas. Hewan buas itu adalah singa. Berarti apa tadi? Mulai muncul konflik. Konflik apa tadi? Dimakan oleh hewan buas. Sudah paham? Sudah paham? Oke. Struktur yang ketiga itu ada resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian masalah atau akhir dari cerita. Itulah cerita tadi ya. Bisa suatu hari di sebuah hutan hiduplah nenek Inggit. Pada suatu ketika nenek Inggit hendak pergi ke sungai untuk mengambil air. Pada saat sedang berada di sungai, nenek Inggit tiba-tiba diambil oleh seekor binatang buas yang ingin memangsa nenek Inggit. Namun ketika hewan buas hendak memangsa nenek Inggit, tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang gagah perkasa. Pemuda itu hendak melihat nenek Inggit yang mau dimakan oleh hewan buas. Tiba-tiba pemuda itu langsung membunuh hewan buas itu. Ia membantu nenek Inggit supaya tidak dimakan oleh hewan buas. Itu adalah contoh yang membantu. Membantu itu berarti ada penyelesaian masalah. Berarti reduksi itu dibantu oleh pemuda tadi. Oke, sudah paham? Sudah. Oke, kita lanjut yang terakhir itu adalah koda atau yang terakhir itu koda. Koda itu artinya pesan moral atau pelajaran. Coba tadi cerita yang tadi ibu sampaikan pesannya apa? Pesan moralnya. Makna yang bisa ambil. Apa? Oke, bisa saling bantu. Yang lain ada? Selalu berbuat baik. Coba selalu menjaga diri. Tepuk salut untuk kelas 4. Tepuk salut. Salut. Orang itu bilang tepuk salut untuk kelas 4, berarti salutnya ke diri masing-masing. Kalau ke misalnya ke Gisel, berarti arahnya ke Gisel. Sudah paham? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut di jenis-jenis teks narasi. Tadi ibu ada tanya dong?
Sabar. Yang pertama itu ada narasi fiksi. Yang kedua ada narasi non fiksi. Ya. Jadi jenis teks narasi itu yang ibu tanya itu apa saja contoh jenis teks narasi? Jenis teks narasi yang pertama itu ada narasi fiksi, narasi fiksi dan yang kedua narasi non fiksi. Oke, jadi jenis teks narasi itu ada teks narasi fiksi, kemudian ada narasi non fiksi. Jadi kalau narasi fiksi itu misalnya ada buku cerita yang kalian baca itu, kemudian cerpen, apa lagi? Novel, ada yang masih baca. Kalau kalian baca novel itu nanti kalian pas sudah SMA itu. Kalau sudah SMA itu biasanya ada yang suka novel. Kalau novel itu tuh biasanya cerita untuk orang dewasa, ada untuk dewasa, ada untuk anak-anak. Jadi novel. Nanti kalian SMA kalian akan belajar apa contoh teks ya, cerita novel itu seperti apa nanti kalian akan belajar. Sekarang kita belajar dulu tentang teks narasi. Oke. Kemudian jenis teks yang kedua yaitu narasi non fiksi. Kalau narasi non fiksi itu tuh misalnya, coba kalian lihat di belakang itu. Ada buku apa? Buku pelajaran. Jadi kalau buku yang begini itu tuh macam begini buku apa nih? Coba ambil buku matematika seperti ini tuh. Itu namanya itu jenis buku non fiksi. Itu contohnya seperti buku pelajaran, kemudian ada artikel, kemudian ada karya ilmiah. Kalau artikel dan karya ilmiah itu biasanya di SMA itu kan akan belajar cara buatnya. Terus kemudian macam di perkuliahan. Kalau di perkuliahan itu kan akan banyak untuk kalian belajar tentang artikel. Sudah paham? Sudah. Jenis teks narasi yang pertama tadi apa tentang? Yang pertama Narasi fiksi. Yang kedua Narasi non-fiksi. Tadi kita sudah belajar pengertian, terus tujuan, kemudian ketiga struktur, yang keempat jenis teks narasi. Sekarang kita langsung masuk ke contoh teks narasi. Jadi yang ibu tampilkan di sini sebentar, ibu akan tampilkan di layar proyektor. Itu ada contoh teks narasi. Jadi teks narasi yang ibu paparkan itu adalah jenis teks narasi fiksi. Apa tadi? Jenis teks narasi fiksi. Ibu akan tampilkan cerita teks narasi itu yang masuk di jenis teks narasi fiksi. Oke, sekarang perhatikan ke sini ya. Perhatikan ke layar proyektor. Perhatikan semua di sini. Perhatikan semua ke layar proyektor. Oke, untuk perhatian buku kelas 4 karena ini ada contoh teks narasi. Jadi sekarang ibu akan bagi sebelumnya ibu akan bagi kalian dalam bentuk kelompok. Kalian semua ini jumlahnya ada berapa orang? Ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Jadi yang hadir hari ini ada 20 orang. Jadi ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Ada 4 kelompok nanti. Nanti di setiap anggota kelompok terdiri dari berapa orang? 5. Oke, ibu bagi pertama. Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Harap dengan ibu bagi. Anggota kelompok yang ibu sudah bagi, tidak boleh ada yang pindah ke kelompok lain. Jika sudah bagi kelompok itu, bagi kelompok itu. Jadi yang pertama, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kamu kelompok 1, sudah? Jadi kelompok 1, sudah? Sudah? Sudah paham? Oke. 1, 2, 3, 4,
5. Kelompok 2. Sudah? Kelompok 2. Ingat kelompok masing-masing. Oh tadi sudah? Sudah satu? Ya sudah tadi itu? Iya. Yang sudah kelompok 1 dan 2 yang Ibu Surabaya sekarang untuk kelompok sudah. Kelompok 1 di situ. Buat Bu Surabaya kelompok. Kelompok 2 dari mana? Harus buat kelompok di sini. Di sini. Kelompok 2. Oh ya? Untuk memakai jam. Oke. Kemudian yang tadi kelompok yang sekarang kelompok 3. Kelompok 3 1 2 3 4 5. Yang sisanya itu kelompok 5. Oke, sudah bentuk dalam kelompok semua toh? Jadi, Ibu sudah bagi kalian dalam bentuk kelompok. Sebentar kalian akan mengerjakan soal yang Ibu berikan. Ibu akan berikan teks, tapi sebelum itu perhatikan di sini. Halo, perhatikan semua sini. Kelompok 1, kelompok 2. Jadi perhatian, di sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dengan kelompok 4. Oh, kan kelompok 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Perhatian di sini. Sebelum kalian mengerjakan soal yang Ibu berikan, Ibu ingin menyampaikan bagaimana peraturan kerja kelompok kalian. Yang pertama, dalam pengerjaan kelompok, di dalam LKPD itu Ibu akan menampilkan LKPD. Nanti ada yang ketua kelompok dan juga sekretaris. Sekretaris itu dia tugasnya untuk menulis, kemudian yang ketua kelompok bantu koordinir teman-teman. Untuk ketua kelompok, halo. Untuk ketua kelompok dan sekretaris dipilih dari anggota kelompok masing-masing. Kalian pilih. Mau pilih ketua siapa? Halo, perhatikan ke sini. Halo. Perhatikan semua ke sini. Oke. Nanti tentukan siapa yang ketua, anggotanya siapa dan sekretaris. Sekretaris tugasnya adalah sekretaris tugasnya itu adalah tulis semua jawaban hasil soal jawaban dari kalian punya solusi. Kemudian setelah kalian tulis, yang terakhir adalah halo. Yang terakhir sebentar kalian ada presentasi. Sudah paham? Ada presentasi. Presentasi. Halo. Nanti ada presentasi. Sudah? Bertanggung jawabkan setiap kelompok. Sudah? Sudah? Oke. Sekarang perhatikan yang sekretaris kasih keluar sudah kertas. Kertas untuk isi jawaban. Yang di sini siapa ketua? Siapa ketua? Nah, ada yang ketua. Waktunya sekretaris. Yang sudah jangan. Atau kalau yang untuk yang kelompok 4, ini satu tugas, tulis nama dan stopnya. Ibu ada ribut sampai ribut itu, yang ribut itu yang kasih keluar suara, itu ada ribut. Sudah paham? Kalau saya tulis jawaban, sudah? Kemudian ini. Yang ketua kelas dari mana? Ketua kelompok dari mana? Farel. Kau tulis nama-nama siapa yang ribut itu kau tulis di kertas. Kasih tahu Ibu sebentar ya. Supaya Ibu cubit dari punya mulut semua. Yang sekretaris tugasnya tulis. Oke, perhatikan sudah di sini. Halo. Yang langsung lihat jawaban. Sabar, jawaban. Soalnya maksudnya. Sabar. Oke, jadi tulis sudah. Jawab, tulis sudah. Tulis pertama sudah. Yang sekretaris sudah. Ini tulisan tulis lagi. Yang sekretaris tulis sudah ini. Nama kelompok.
Kamu baca dalam setiap anggota baca masing-masing. Kamu baca sudah. Ibu sambil baca ya. Ibu baca juga ya. Oke. Jadi teks narasi contoh itu adalah sepatu baru Rani. Rani sangat senang hari itu. Ibunya baru saja membelikannya sepasang sepatu berwarna merah. Sepatu itu akan dipakainya untuk lomba menari di sekolah minggu depan. Setiap hari, Rani berlatih menari dengan penuh semangat. Ia membayangkan dirinya menari dengan sepatu merahnya di atas panggung. Teman-temannya pun mendukung dan memberi semangat. Lanjut, hari lomba pun tiba. Rani menari dengan sangat percaya diri. Sepatu merahnya berkilau di bawah sorotan lampu. Saat tarian usai, semua orang bertepuk tangan. Rani tersenyum bahagia. Ia tidak hanya senang karena mendapat sepatu baru, tetapi juga karena kerja kerasnya membuahkan hasil. Ia pun meraih juara pertama. Sudah dengar? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita lanjut di soal yang akan kalian jawab. Buat apa dulu? Nomor. Buat apa dulu ini? Ada nomor pertanyaan jawaban. Yang ada bisa kasih keluar bisa. Kita ada soal nomor 1 itu. Siapa tokoh utama dalam teks cerita? Silakan. Buat apa? Perhatikan, Ibu bantu untuk di kelompok 3 ya buat tabel. Perhatikan semua. Ibu bantu kami ya, Ibu. Iya, nanti Ibu bantu. Sudah. Ini nomor buat 2 baris aja please, Pak, kalian berjawab. Tiga nomor kalian. Sabar ya. Nah, ada 6 nomor. Iya, ada 6 nomor. Halo. Kesepakatan kelas tadi bagaimana? Tidak boleh ribut. Terus kelas 4 bagaimana? Tidak boleh ribut. Kelas 4 bagaimana? Kalau omong tidak ribut berarti jangan Ribut. Terus kenapa sekarang masih keluar suara? Oke, nanti kan saya sekarang sudah dapat lagi semua, sudah dapat. Terus nomor 1.
presentasi tentang tugas hasil kerja kalian itu, yaitu sekretaris, karena dia yang ditulis semua jawaban. Sekretaris yang setiap kelompok nanti setelah kelompok 1 pindah kelompok 2, setelah kelompok 2 kelompok 3, kelompok 4 kelompok 5. Sudah paham? Oke. Untuk presentasi kelompok 1, setiap sekretaris dengar, yang sekretaris yang kalian lakukan sebelum presentasi yang pertama, perkenalkan nama kelompoknya saja. Nama kelompok, namanya siapa, perwakilan dari kelompok mana, kemudian yang terakhir baru ucapan terima kasih karena sudah selesai presentasi. Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah lama presentasi tidak ada yang bersuara. Sudah? Sudah, Bu. Sekarang Ibu minta kelompok 1 semua diam. Maju. Setelah kelompok 1 pindah. Halo. Perhatikan semua menghadap ke depan. Semua yang balik itu tuh menghadap semua. Menghadap ke depan. Balik kursi. Aliando, perhatikan di sini Aliando. Perhatikan semua. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sean. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Nomor 1, siapa tokoh utama dalam cerita di atas? Jawaban, tokoh utama dalam cerita di atas adalah Rani. Nomor 2, pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Rani setelah mendapatkan sepatu? Jawaban, Rani mengikuti pentas menari di atas panggung dengan gembira. Nomor 3, bagaimana perasaan Rani setelah selesai lomba? Jawaban, perasaan Rani sangat bahagia karena dia mendapatkan juara 1. Nomor 4, di mana latar tempat dalam cerita di atas? Jawaban, latar tempat dalam cerita di atas adalah rumah dan sekolah. Perhatikan semua kesini yang Nomor 5, jelaskan bagaimana sepatu baru Rani mempengaruhi semangat Rani. Jawaban, karena sepatu baru Rani bagus dan mengkilat mempengaruhi Rani mendapatkan juara 1. Nomor 6, apa pesan moral dari cerita di atas? Jawaban, mengingatkan kita untuk selalu percaya diri dan bekerja. Oke, tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut. Jawaban setelah presentasi langsung bukan itu Oke, sekarang kelompok 2. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gisel. Saya dari perwakilan kelompok 2. Pertanyaan nomor 1. Siapa
Bagaimana perasaan Rani setelah selesai lomba? Rani sangat senang karena mendapatkan juara 1. Nomor 4. Di mana latar tempat harus senang ketika mendapatkan sesuatu. Terima kasih. Untuk kelompok 4. Saya akan presentasikan hasil dari kelompok 4. Soal nomor 1. Siapa tokoh utama dalam cerita di atas? Rani. Jawaban Rani. Nomor 2. Apa yang dilakukan oleh Rani setelah mendapatkan sepatu? Jawaban Rani. Nomor 3. Bagaimana perasaan Rani setelah selesai lomba? Jawaban: merasa bahagia karena mendapatkan peringkat pertama. Nomor 4. Di mana latar tempat dalam cerita di atas? Rumah dan seluruh. Jelaskan bagaimana sepatu baru Rani mempengaruhi semangat Rani. Karena sepatu itu khusus diberikan untuk Rani. Nomor 6. Apa pesan moral dari cerita di atas? Jawaban: kita harus tetap semangat dan tidak boleh pantang menyerah. Oke, tepuk salam untuk kelompok yang terakhir. Baik, tadi dari hasil presentasi dari setiap kelompok dari kelompok 1 dan sampai kelompok 4, ada ibu sudah lihat kalian punya jawaban di sini sudah presentasi. Ada jawaban yang sudah benar sekali dan ada jawaban yang sedikit keliru. Ada jawaban yang keliru, bukan salah, tapi keliru sedikit. Oke, kita langsung ke sini ya. Oke, cerita nanti kalian lihat teksnya sudah bersedia atau? Sudah. Oke, sekarang kita lihat di nomor 1, kita sama-sama. Siapa tokoh utama dalam cerita di atas? Rani. Oke, dari teks tokoh utamanya itu adalah Rani. Itu jelas pertama. Di sini desa. Sepatu baru Rani. Di sini sudah sebut namanya Rani. Berarti di situ tokoh utamanya adalah Rani. Karena teks itu tuh menceritakan tentang namanya Rani. Di sini Rani ada sangat senang. Terus kemudian Rani berlatih. Terus masih ada kata-kata tentang Rani. Kemudian nomor 2. Apa yang dilakukan Rani setelah mendapatkan sepatu? Menari. Oke, kita baca ulang di teks ya. Bisa. Rani sangat senang hari itu. Ibunya baru saja membelikannya sepasang sepatu berwarna merah. Sepatu itu akan dipakainya untuk lomba menari di sekolah minggu depan. Setiap hari Rani berlatih menari dengan penuh semangat. Ia membayangkan dirinya menari dengan sepatu merah di atas panggung. Oke, sekarang kita lihat di sini. Apa yang dilakukan Rani setelah mendapatkan sepatu? Senang. Apa yang dia lakukan? Menari. Menari. Berlatih dan menari. Menari. Jadi yang dilakukan Rani itu berlatih menari. Ini ada yang jawab menari juga bisa. Itu sudah benar ya. Berlatih menari. Oke, sekarang nomor 3. Bagaimana perasaan Rani setelah selesai lomba? Sangat senang karena sangat Merasa senang. Oke, sekarang nomor 4. Di mana latar tempat dalam cerita di atas? rumah dan sekolah. Rumah dan sekolah. Rumah dan Sekolah. Oke. Jauh rumah dari Rumah dan sekolah. Kemudian nomor 5. Jelaskan bagaimana sepatu baru Rani mempengaruhi semangat Rani. Pengaruh apa? Kenapa?
Soal tidak usah tulis langsung jawab sudah. Ya, soal tidak usah tulis langsung jawab. Terus ya. Oh, yang panggil tujuh lagi. Tiga jawab dia. Ibu itu sampai 10. 1, 2. Yang sudah selesai jangan ribut. Yang sudah selesai jangan ribut. 1, 2. Main langsung ke sini. Satu, dua, Iko. Sudah semua? Sudah kita semua? Masuk. Adil. Halo. Masuk langsung. Adil. Langsung kumpul. Kalian tuh. Kumpul sudah, sudah. Silakan kumpul lanjut. Oke, semua sudah kumpul bekerja, hasil evaluasi. Nanti ibu mulai dari sini, ibu bisa mengetahui siapa yang tadi serius belajar, yang selama kerja kemudian kerja, terus yang ibu di depan dia perhatikan di belakang itu ibu lihat dari hasil evaluasi. Kemudian sekarang ibu akan kembali kalian kertas refleksi. Kalian akan isi bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran dengan ibu siswa. Oke, ada lembaran refleksi nanti akan gambar begini. Kalian centang di mana yang kalian anggap
fungsi. Tadi kalian sudah belajar, ada pekerja kelompok, kemudian ada presentasi kelompok, kemudian ada evaluasi, dan juga ada isi refleksi. Sekarang ibu kasih kalian tugas rumah. Tugas rumahnya itu soal pertama, cari pengertian apa itu Pancasila, dan tugas yang kedua, sebutkan makna setiap simbol Pancasila. Pulang belajar. Sudah. Apa itu Pancasila? Apa itu Pancasila? Apa itu Pancasila? Apa itu Pancasila? Kedua, sebutkan makna simbol setiap Pancasila. Apa itu Pancasila? Apa itu Pancasila? Yang kedua, sebutkan makna setiap simbol Pancasila. Sebutkan simbol setiap Pancasila. Sebutkan makna simbol dan makna setiap Pancasila. Oh. Sebutkan makna dan sebutkan simbol dan makna setiap Pancasila. Sudah? Belum, Bu. Sudah. Oke, jadi kalian tadi sudah belajar tentang apa tadi? Menjelaskan dan memahami teks narasi. Oke, hari ini kalian sudah belajar tentang teks narasi. Ibu sudah beri soal ini 2 nomor. Nanti dikerjakan di rumah. Ingat, ini PR ini akan menjadi materi kita untuk pertemuan minggu depan. Ibu harapan kalian selama pembelajaran, Ibu mengharapkan selama pembelajaran kalian sudah bisa mampu memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian dari kerja kelompok tadi. Jangan hanya kalian asal kerja ya dari kerja kelompok itu. Ibu berharap kalian mampu mengerjakannya. Kemudian jangan lupa tugas rumah yang Ibu berikan dikerjakan. Sudah, pulang ke rumah tuh jangan ingat bermain. Minggu depan, hari Rabu, tidak depan hari Rabu Ibu periksa kerjaan. Sore, kumpulkan di Ibu. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta salah satu untuk mengakhiri kegiatan kita dengan doa. Semua berdiri sudah, berdiri sudah. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.